Welcome back to channel Todopedia. Setelah di video sebelumnya kita udah ngebahas saham-saham high dividend dengan free float yang gede, dan kita juga udah ngebahas tentang gimana caranya lapor SPT untuk investasi saham kita. Nah, di video kali ini ya kita bakalan hitung harga wajar terbaru dari 4 saham perbankan besar, BBCA, BBRI, BMRI, dan juga BBNI. Di mana mereka berempat ini baru aja ngumumin laporan keuangan untuk full year tahun 2025. Ya, jadi kita bakalan hitung lagi, kita bakalan update berapa harga wajar dari BBCA, BBRI, BMRI, sama BBNI. Ya, jadi buat teman-teman yang mau invest di 4 saham perbankan ini dan kalian pengen tahu berapa harga wajarnya, tonton video ini sampai habis supaya kalian tahu jawabannya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan teman-teman bisa dapatkan produk digital Todopedia dengan masuk ke link.id/Todopedia. Atau teman-teman bisa juga dapatkan produk digital Todopedia itu lewat channel page Todopedia, kalian masuk ke bagian tab store. Di situ teman-teman bisa dapetin produk digital yang tentunya bisa berguna buat investasi kalian, bisa ngebantuin investasi kalian. Oke? Nah, teman-teman juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini teman-teman akan dapat extra benefit ya, dan teman-teman bisa join membership Todopedia itu dengan klik tombol gabung atau join yang ada di bagian bawah video. Nanti semua benefitnya teman-teman bisa dapatkan di channel page Todopedia. Kalian masuk ke playlist namanya itu konten khusus membership, playlist deep analysis, dan juga playlist artikel khusus member. Oke? Kalau gitu langsung aja yuk kita mulai ke videonya. Oke teman-teman, so kita bakalan ngitung berapa harga wajar saham perbankan The Big Four, dan kita bakalan mulai dari saham BBCA. Nah, BBCA per video ini dibuat ya, ini ada di harga 7.200. Ya, nah kita bakalan cari tahu nih apakah BBCA di harga sekarang ini termasuk under value, over value, atau fairly value. Dan kalau dia misalnya under value-nya itu berapa persen? Ya, margin of safety-nya berapa persen gitu ya. Nah, untuk kita ngitung harga wajar saham BBCA, itu kita bakalan pakai data EPS yang terbaru. Ya, EPS yang terbaru BBCA itu ada di 466,74. Ya, jadi BBCA ini udah ngelaporin laporan keuangan untuk full year 2025, dan EPS yang terbaru itu ada di 466,74. Oke, nah berikutnya kita bakalan langsung aja ngitung berapa harga wajar saham BBCA, dan kita bakalan pakai metode discounted dividend model. Dan di sini kita bakalan pakai tools discounted dividend model fair value calculator. Nah, tools ini bisa ngebantu kita untuk ngitung harga wajar suatu saham, termasuk juga ngitung berapa harga beli untuk margin of safety. Nah, buat teman-teman yang berminat, tools ini gue jual. Teman-teman bisa klik link yang ada di kanan atas kalau kalian minat, dan juga teman-teman bisa dapatkan linknya di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita ngitung berapa harga wajar BBCA. Pertama kita masukin data EPS, tadi EPS-nya 466,74 ya. EPS-nya segitu. Next, kita bakalan bikin berapa estimasi pertumbuhan tahunan. Jadi ke depannya BBCA ini bisa tumbuh berapa persen per tahun. Nah, menurut gua BBCA ini potensi pertumbuhannya ke depannya itu masih akan bagus teman-teman ya. Dimana kenapa gue bilang kayak gitu ya? Karena gini teman-teman, BBCA ini dari tahun ke tahun terbukti memang dia mampu menumbuhkan pendapatan sama labanya itu dengan tingkat pertumbuhan yang bagus dan juga konsisten. Yes, memang tahun 2025 ada perlambatan karena beban pencadangannya naik. Tapi menurut gue ya, BBCA ini ke depannya, di masa depan, pertumbuhannya ini masih akan bagus dan juga cukup konsisten. Nah, alasan lain kenapa gue bilang pertumbuhannya masih cukup bagus, itu karena BBCA ini dia punya loan to deposit ratio itu tergolong kecil, ya, sekitaran 76%. Biasanya loan to deposit ratio ini rata-rata untuk kebanyakan perbankan itu ada di sekitaran 80-90%. BBCA cuma 76%. Artinya apa? Artinya gini teman-teman. Dari dana simpanannya BBCA, dana tabungan, dana deposito gitu ya, itu baru 76% yang udah dikasih ke nasabah dalam bentuk pinjaman. Gitu ya. Jadi masih banyak nih dana simpanannya BBCA yang masih nganggur, yang belum dikasih ke nasabah dalam bentuk pinjaman. Artinya masih ada potensi pertumbuhan kredit, teman-teman. Ya, kalau kreditnya bertumbuh, ke depannya pendapatan bunga bisa bertumbuh. Kalau pendapatan bunga bertumbuh, ya labanya juga berpotensi bertumbuh. Ya, jadi dengan loan to deposit rasionya masih tergolong kecil, artinya potensi pertumbuhan pinjamannya ke depannya itu masih akan cukup besar.
Ya, dan dengan kayak gitu, pendapatan bunga sama labanya juga berpotensi pertumbuhannya itu juga masih akan cukup besar juga ke depannya. Gitu ya. Jadi itu alasan kenapa menurut gua BBCA ini pertumbuhannya masih bagus ke depannya. Ditambah juga BBCA ini dia terbukti mampu menjaga kualitas asetnya, NPL-nya itu tetap kecil. Ya. Dan juga BBCA ini juga mampu menjaga efisiensi operasionalnya itu tetap efisien. Gitu ya. Jadi untuk pertumbuhan labanya menurut gua masih akan bagus ke depannya. Gitu ya, tidak akan ada tuh pembengkakan beban operasional, pembengkakan pencadangan yang terlalu besar. Itu menurut gua mungkin nggak akan terlalu besar lah kalau untuk BBCA gitu ya. Jadi pertumbuhan labanya masih akan cukup bagus. Ya, nah menurut gua untuk BBCA pertumbuhan laba yang cukup realistis ya, itu ada di kisaran ya. Ini estimasi gua pribadi ya. Teman-teman tentu bisa punya estimasi yang berbeda. Menurut gua pribadi nih estimasinya itu di 8-12%. Ya, 8-12%. Gitu ya. Nah, untuk di video kali ini kita pakai aja nilai tengahnya, estimasinya sekitaran 10% per tahun. Menurut gua pertumbuhan 10% per tahun itu cukup achievable lah untuk BBCA. Next, kita mau tentuin berapa sih final year price to earnings. Ya, nah ini biasanya kita pakai untuk estimasi final year price to earnings, berapa sih PE di tahun terakhir ketika nanti kita jual sahamnya, itu biasanya gue pribadi pakai estimasi itu berdasarkan berapa rata-rata price to earnings-nya BBCA dari beberapa tahun terakhir. Ya, nah untuk dapetin data itu, teman-teman masuk ke Stockbit, masuk ke Fundachart, ya, nah terus teman-teman ketik di sini search for metric ya. Teman-teman ketik di sini mean PE. Nah, di sini ada mean PE standard deviation 3 tahun, 5 tahun sama 10 tahun. Biasanya gue pribadi pakai 3 tahun, teman-teman ya. Nah, rata-rata PE-nya 3 tahunnya BBCA ya, rata-rata PE 3 tahunnya BBCA itu ada di 22 kali. Gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa aja nih pakai 22 kali, tapi gue mau lebih konservatif. Ya, gue mau lebih konservatif. Ya, gue nggak mau pakai 22 kali, gue pengen pakai yang agak lebih kecil, katakanlah 20 kali. Jadi gue mau sedikit lebih konservatif. Katakanlah PE-nya BBCA ke depannya ini kurang lebih akan menurun lah rata-ratanya dari beberapa tahun terakhir. Gitu ya. Jadi PE-nya BBCA untuk beberapa tahun ke depan itu nggak akan sebesar PE-nya BBCA dari beberapa tahun terakhir. Ya, jadi anggapannya PE-nya itu menurun, teman-teman. Ya, itu estimasi gue yang konservatif. Oke, gue pakai 20. Nah, next untuk dividend payout ratio. Nah, ini kita pakai estimasi payout rasionya BBCA dari beberapa tahun terakhir itu ada di kisaran 65% sampai 70%-an. Di sekitaran segitu. Nah, kita pakai aja estimasi dividend payout ratio itu di angka tengahnya katakanlah 67%. Ya, di sekitaran segitu. Ya, kita pakai aja estimasinya di 67%. Dan untuk desired return yang kita mau dari saham BBCA, tentu sebagai pemegang saham individual, kita mau return yang lebih besar dari returnnya indeks. Return indeks itu untuk IHSG ya, kalau kita tarik jangka panjang banget, itu sekitaran 10-12% per tahun. Itu returnnya indeks. Nah, kalau kita pegang saham individu, tentu kita mau ngalahin indeks, jadi tentu kita mau return yang lebih besar daripada itu. Katakanlah kita mau return sekitaran 15% per tahun. Oke, kita masukin 15% per tahun, dan di sini kita dapat berapa harga wajar saham BBCA. Untuk investasi dengan jangka waktu 5 tahun, 5-year investment period, itu fair value-nya di 8.800. Ya, untuk invest 10 tahun, itu harga wajarnya di 8.400, dan untuk 20 tahun investasi, harga wajarnya ada di 7.800. Gitu ya, jadi di harga sekarang nih, di 7.200, saham BBCA ini bisa dibilang ya teman-teman ya, ini under value banget teman-teman ya. Dimana kalau kita pakai data untuk invest 10 tahun ya, kita bisa lihat di sini untuk margin of safety 10% aja itu di 7.600. Artinya kalau teman-teman mau dapat margin of safety 10% di saham BBCA ya, itu teman-teman belinya di harga 7.600 ke bawah. Dan sekarang di 7.200. Artinya margin of safety-nya BBCA ya, di harga sekarang nih 7.200, 7.100 itu lebih dari 10%. Jadi diskonnya cukup besar teman-teman. Diskonnya tebel. Gitu ya. Diskonnya ini tebel teman-teman. Jadi menurut gua memang BBCA ini lagi diskonnya tebel teman-teman. Bisa jadi nih, ini salah satu kesempatan yang mungkin untuk beberapa tahun ke depan akan cukup langka ya teman-teman dapatkan ya.
dari saham BBCA ini kesempatan yang cukup menarik, teman-teman. Nah, katakanlah sekarang kita mau coba ya, lebih konservatif lagi deh. Ini estimasinya, kita bikin lebih konservatif. Katakanlah untuk estimasi pertumbuhannya, gue pengen estimasi yang lebih konservatif, ya. Gue nggak mau 10%, gue mau 8% deh. Ya, gue ganti. Nah, ternyata nih, dengan kita kecilin estimasi pertumbuhannya untuk invest 5 tahun pun, ini harga wajarnya di 8.100. Margin of safety-nya di 7.300. Di 7.200 ini bahkan masih tetap aja under value. Gitu ya. Nah, untuk invest 10 tahun, fair value-nya di 7.200 ya. Kurang lebih setara lah sama harga sekarang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lebih konservatif, katakanlah estimasi pertumbuhan 8% per tahun, ya. Kalau kita mau invest 10 tahun, ya, fair value-nya di 7.200, berarti sekarang kurang lebih BCA lagi pas ada di harga wajarnya. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa bikin estimasi pertumbuhan ya. Ini ke depannya berapa persen gitu ya. Nah, dari situ teman-teman bisa kurang lebih dapat nih harga wajarnya berapa untuk saham BBCA. Saran gua, teman-teman jangan pakai estimasi yang terlalu optimis. Jangan pakai estimasi pertumbuhan yang terlalu optimis karena kita nggak tahu nih ke depannya akan seperti apa. Ya, oke lah BBCA sekarang fundamentalnya bagus, growth-nya dari beberapa tahun terakhir terbukti masih bagus memang, tapi kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Jadi usahakan, karena kita nggak tahu ya ke depannya akan seperti apa, usahakan teman-teman gunakan estimasi yang agak lebih konservatif lah. Supaya teman-teman juga bisa prepare for the worst case. Kalau misalnya worst case-nya ke depannya BBCA memang ada perlambatan pertumbuhan, ya teman-teman udah siap mental. Gitu ya, dan juga dengan teman-teman pakai estimasi yang konservatif, kalian juga akan dapat harga wajarnya itu ya kurang lebih ya lebih kecil gitu ya. Artinya ya teman-teman akan nawar di harga yang lebih murah untuk saham BBCA ini. Oke? Nah, jadi based on tadi kita kembali ke 10% ya, based on estimasi di video kali ini, estimasi harga wajar BBCA itu ada di harga 8.400 sampai 8.500 ya untuk invest 10 tahun, dan di harga sekarang ini under value-nya cukup tebal. Ada margin of safety yang cukup tebal. Oke, next kita ke BMRI atau Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini juga udah ngelaporin laporan keuangan untuk full year 2025 dan untuk EPS yang terbaru ada di 603. Nah, kita bakalan pakai ya EPS 603 ini untuk ngitung harga wajarnya Bank Mandiri. Ya, langsung aja kita masukin 603,1. Next, kita buat estimasi pertumbuhan untuk Bank Mandiri untuk kedepannya. Nah, Bank Mandiri ini sebenarnya gue ngeliat kalau untuk jangka panjang potensi pertumbuhannya ini cukup bagus ya, dimana Bank Mandiri ini dia masih terus-menerus ngembangin digital banking. Itu yang pertama, itu bisa jadi katalis pertumbuhan jangka panjang yang bagus ya. Terus yang kedua ya, sebagai perbankan yang ada di Indonesia yang ekonominya masih bertumbuh ya, tentu pertumbuhan ekonomi Indonesia ini juga akan jadi pendorong pertumbuhan untuk Bank Mandiri untuk kedepannya. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang pertumbuhan, Bank Mandiri ini memang ada dua concern, teman-teman, yang berpotensi memperlambat pertumbuhannya. Ya, yang pertama itu adalah untuk loan to deposit rasionya Bank Mandiri ini udah terlalu besar. Ya, jadi kebalikannya BBCA nih. Kalau tadi BBCA loan to deposit rasionya kecil, jadi pertumbuhan kreditnya masih cukup besar. Nah, Bank Mandiri ini kebalikannya. Loan to depositnya itu udah terlalu besar, jadi kemungkinan pertumbuhan kreditnya itu akan agak melambat nih untuk kedepannya. Ya, jadi tentunya itu berpotensi memperlambat pertumbuhan pendapatan dan labanya Bank Mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Bank Mandiri ini kadang-kadang dia suka naikin beban operasional, yang mana itu juga bisa mengganggu pertumbuhan laba. Gitu ya. Jadi, Bank Mandiri memang masih ada potensi pertumbuhan, masih cukup bagus kok pertumbuhannya, ya, tapi ada potensi penghambat pertumbuhannya juga. Ya, jadi untuk Bank Mandiri menurut gua pertumbuhannya mungkin nggak akan sebesar BBCA tadi ya. Tadi BBCA sekitaran 10%-an. Menurut gue untuk Bank Mandiri ini, katakanlah untuk estimasi pertumbuhannya ya, menurut gue di sekitaran 6,5% itu cukup realistis untuk Bank Mandiri. Ya, sekitaran 6-7% itu cukup bisa di-achieve lah sama Bank Mandiri untuk kedepannya, untuk beberapa tahun ke depan. Ya, next untuk final year PE. Nah, ini kita pakai rata-rata PE-nya Bank Mandiri dari beberapa tahun terakhir ya. Kita coba buka Funda chart ya, kita ketik min PE, kita pakai yang standard deviation 3 tahun ya teman-teman ya. 3 tahunnya di 10 kali ya teman-teman ya. Di 10 sampai 11 kali menurut gua cukup realistis untuk Bank Mandiri ya. Untuk final year PE kita pakai aja
kita samain aja teman-teman ya untuk PE-nya itu rata-rata. Kita pakai rata-rata dari 3 tahun terakhir 10,2 ya. Next untuk dividend payout ratio. Nah, untuk dividend payout ratio menariknya adalah Bank Mandiri ini ya, dividend payout rasionya tahun kemarin itu ngalami kenaikan teman-teman dari 60% jadi 78% ya. Nah, katakanlah kita untuk tahun ini kita estimasikan dividennya juga akan tetap besar karena Bank Mandiri ini dia mau setor modal yang besar ke Danantara. Ya, jadi Danantara ini gue ngeliat ke depannya dia butuh modal yang besar, butuh setoran dividen yang besar dari Bank BUMN supaya Danantara bisa investasi di pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, jadi dengan kondisi Danantara yang masih butuh modal, menurut gue payout rasionya Bank Mandiri ini juga tahun ini juga akan masih besar. Gitu ya. Jadi katakanlah kita estimasi sekitaran 75% lah untuk dividennya Mandiri. Ya. Dan terakhir untuk desired return yang kita mau dari saham Bank Mandiri, ya. Bank Mandiri ini sebenarnya perbankan yang bagus, ya. Tapi memang ada concern pertumbuhan yang tadi gue bilang ya. Pertama itu untuk loan to depositnya udah terlalu besar, ya. Dan juga beban operasional kadang bisa naik. Artinya apa? Ada tambahan resiko sedikit, ya. Jadi ada tambahan resiko fluktuasi pertumbuhan laba, ya. Jadi tumbuhnya masih bisa cukup bagus, tapi mungkin nggak akan sekonsisten BBCA, ya. Jadi untuk desired return, ya karena gue ngeliat potensinya kayak gitu, lebih fluktuatif pertumbuhan labanya, artinya ada resiko yang lebih besar. Nah, karena resikonya lebih besar, ya di sini gue akan pakai return yang lebih besar daripada BBCA. Tadi BBCA kita pakai 15%, Bank Mandiri kita pakai 16%. Nah, dari estimasi seperti ini, kita dapat nih ya harga wajarnya untuk 5 tahun ya, untuk invest 5 tahun itu ada di 5.700 harga wajarnya. Untuk 10 tahun itu harga wajarnya di 5.500. Dan untuk 20 tahun itu di 5.200 sampai 5.300. Nah, katakanlah kita pakai data ini teman-teman ya. Data ini ya, berarti fair value-nya ada di 5.500. Artinya di harga sekarang di 5.300 ini masih di bawah harga wajarnya tapi selisihnya tipis teman-teman ya. Margin of safety-nya itu tipis. Ya. Nah, ini terserah kalian ya. Gue udah kasih harga wajarnya 5.500 ya, di harga sekarang sedikit di bawah harga wajarnya ya. Silakan kalian coba tentukan sendiri menurut kalian ini apakah bagus untuk invest jangka panjang atau sebaiknya wait and see dulu, karena dari 3 bulan terakhir ini harga sahamnya, bukan 3 bulan sih, dari kemarin yang dia crash itu harga sahamnya udah naik tinggi banget. Ya termasuk 3 bulan juga naiknya udah lumayan, udah sekitaran 6% kenaikannya ya. 1 bulan terakhir kenaikannya udah 8%. Ya. Nah, ini Bank Mandiri memang sahamnya udah naik cukup tinggi dari beberapa bulan terakhir. Ya, dan dengan harga wajarnya di 5.500 sebenarnya masih di bawah harga wajarnya, tapi silahkan kalian tentukan sendiri ya, kalian mau beli atau enggak. Menurut gua sebaiknya wait and see dulu sih, karena margin of safety-nya udah cukup tipis. Ya, gua pribadi akan pertimbangin nambah kalau dia koreksi di bawah 4.800 lah. Ya, tapi kalau misalnya nggak nyampe ke situ ya udah, berarti gua nggak akan nambah lagi. Gitu. Itu gua pribadi ya. Nanti kalian silakan tentuin keputusan investasi kalian sendiri. Oke, jadi overall Bank Mandiri di harga 5.300 ini ada di bawah harga wajarnya, tapi margin of safety-nya cukup tipis. Oke, next kita ngitung harga wajar saham BBRI atau Bank BRI. Per video ini dibuat, Bank BRI ada di harga sekitaran 3.900. Ya, nah BBRI ini udah ngumumin laporan keuangan untuk tahun penuh 2025, EPS yang terbaru itu ada di 373,8. Ya, jadi langsung aja kita input ya EPS-nya 373,8 ya. Next kita bakalan hitung berapa estimasi pertumbuhannya BBRI untuk kedepannya ya. Nah, untuk BBRI menurut gua dia punya katalis pertumbuhan ya. Yang pertama katalis pertumbuhannya itu adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Seiring dengan ekonomi Indonesia masih terus bertumbuh ya, itu juga akan mendorong pertumbuhan dari Bank BRI sebagai perbankan, terutama perbankan yang menyasar ke segmen UMKM. Jadi seiring ekonomi Indonesia bertumbuh dalam jangka panjang, ya dalam jangka panjang tentu itu juga akan mendorong pertumbuhan bisnis dari BBRI. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, katalis yang kedua itu adalah holding ultramikro, Pegadaian dan PNM. Ya, di mana Pegadaian sama PNM ini bisnisnya juga masih terus bertumbuh, ya. Dan dengan mereka di bawah holdingnya BRI, ya, tentu itu juga akan mendongkrak pertumbuhannya BBRI. Selain itu juga tentunya dengan adanya ekosistem ultramikro, ya,
Pegadaian, PNM sama BRI ini bisa saling cross selling teman-teman ya. Jadi Pegadaian sama PNM bisa jualan layanan keuangannya BBRI, BBRI pun juga bisa jualan layanan keuangannya Pegadaian PNM ya. Jadi saling membantu dan itu juga bisa mendorong pertumbuhan. Ya, itu yang kedua, katalis yang kedua holding ultramikro atau UMI. Yang ketiga itu adalah digital banking ya. BBRI punya Brimo yang mana Brimo ini bisa membantu pertumbuhan dana simpanan. Dan kalau dia bisa mendorong pertumbuhan dana simpanan, itu juga bisa mendorong pertumbuhan pinjaman. Dan kalau pinjaman bertumbuh, ya tentu pendapatan sama laba juga bisa bertumbuh. Nah, tapi BBRI juga punya potensi penghambat pertumbuhan, di mana BBRI ini sebagai perbankan yang fokusnya ke segmen UMKM, ya tentu BBRI ini untuk kedepannya, menurut gue ya, untuk pertumbuhan labanya memang masih bisa bertumbuh dalam jangka panjang, tapi akan lebih fluktuatif. Kenapa lebih fluktuatif? Karena sebagai perbankan yang nyasar ke segmen UMKM, bisa aja sewaktu-waktu kalau ekonomi melambat, ya NPL-nya bisa bengkak dan dia harus ngeluarin beban pencadangan yang besar. Nah, kalau beban pencadangannya besar, ya tentunya itu bisa ngebuat labanya itu pertumbuhannya melambat atau bahkan labanya bisa menurun. Gitu ya. Jadi pertumbuhan labanya BBRI menurut gue kedepannya memang masih ada, tapi lebih fluktuatif kalau dibandingin sama BCA sama Mandiri. Gitu ya. Nah, jadi untuk BBRI, untuk kedepannya, dengan semua pertimbangan itu, ya menurut gua untuk potensi pertumbuhan BBRI ke depannya yang cukup realistis itu ada di kisaran 7%. Ya, sekitaran 7 sampai 8% itu menurut gua cukup achievable untuk BBRI ya. Untuk kali ini kita pakai sekitaran 7% per tahun untuk tingkat pertumbuhannya BRI. Ya. Next untuk final year PE ya. PE BBRI di tahun terakhir nanti ya. Ketika nanti kita mau jual sahamnya itu kita pakai aja rata-rata PE-nya BBRI dari beberapa tahun terakhir, kita masuk ke funda chartnya Stockbit ya, kita ketik di sini min PE standard deviation 3 tahun. 3 tahun terakhir ada di sekitaran 12 kali. Kita coba lihat 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir ada di 16 kali ya. Kita pakai angka yang kecilnya aja ya teman-teman ya, 12 kali. Ya. Jadi menurut gua 12 kali final year PE 12 kali menurut gua juga cukup achievable, cukup realistis untuk BBRI ya, dimana sebenarnya BBRI ini dia selayaknya memang PE-nya itu agak sedikit premium ya kalau dibandingin sama Mandiri ya, karena BBRI ini kan bisa dibilang dia pemain utama untuk perbankan UMKM ya, dia pemain utama untuk perbankan UMKM, ekosistemnya udah gede banget ya, sistemnya itu udah bagus banget gitu ya, dan manajemennya juga udah punya pengalaman di segmen UMKM. Jadi menurut gua sebagai perbankan yang jadi pemain utama di UMKM, BBRI ini punya economic mode yang kuat. Nah, saham perusahaan yang economic mode-nya kuat itu memang sewajarnya dihargai di price to earnings yang agak lebih premium. Gitu ya, karena dia perbankan yang kuat, yang artinya pertumbuhannya itu cukup bagus seiring dengan pertumbuhan industrinya. Gitu ya. Jadi saham perusahaan yang economic mode-nya kuat itu selayaknya dihargai di PE yang agak lebih premium. Next, untuk dividend payout ratio, ya untuk BBRI belakangan dia bagi dividen dengan payout ratio itu sekitaran 80-85%. Tahun lalu itu sampai 86%. Ya, nah untuk dividen payout ratio kita pakai estimasi di sekitaran 80-85%, let's say di 85%. Ya, tahun lalu dia sampai 86%. Ya, dan alasan kedua kenapa gua pakai 85% ya, bahkan tadi gua hampir kepikiran 90% itu karena BRI ini sama kayak Bank Mandiri ya, dia kan di bawahnya Danantara. Danantara ini kan masih butuh setoran modal untuk investasi di pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi bisa aja Danantara ini juga minta dividen yang besar dari BRI supaya nantinya jadi setoran modal untuk investasi. Gitu ya. Jadi dengan gua ngelihat kalau Danantara ini sepertinya masih butuh modal, masih butuh setoran dividen yang besar dari perbankan Himbara. Ya, menurut gua BBRI selayaknya dividen payout ratio-nya memang masih cukup tinggi. Gitu ya, dan untuk beberapa tahun ke depan juga masih akan cukup tinggi. Ya, dan terakhir untuk desired return yang kita mau dari saham BBRI, ya karena BBRI ini perbankan UMKM, ya perbankan UMKM yang potensi kredit macetnya itu bisa cukup besar, artinya ada potensi resiko yang cukup besar. Artinya kita mau potensi return yang lebih besar. Karena kan kalau misalnya saham perusahaan itu dia punya potensi resiko yang besar, ya, maka potensi returnnya itu juga harus besar. Ya, kalau dia potensi resikonya besar, maka potensi returnnya juga harusnya besar. Nah,
kita bakalan pakai potensi return yang cukup besar, lebih besar dari BBCA. Tadi BBCA 15%, BRI katakanlah di 16%. Ya, untuk return per tahunnya. Oke? Nah, dari sini kita dapat harga wajarnya teman-teman ya untuk BBRI ya. Itu untuk investasi 5 tahun ada di 4250. Ya, untuk invest 10 tahun itu ada di 4100. Ya, sekitaran 4090 sampai 4100. Untuk invest 20 tahun itu di 3920. 3910 sampai 3920. Ya, jadi di harga sekarang nih di 3900, ya, kalau kita mau invest katakanlah untuk 10 tahun, artinya BBRI ini masih di bawah harga wajarnya tapi selisihnya tipis sama kayak Bank Mandiri tadi. Ya, 3900 ke 4090 kan bisa dibilang tipis ya. Kenaikannya nggak terlalu gede. Jadi dia memang masih under value tapi margin of safety-nya tipis aja teman-teman. Ya, kalau misalnya kalian mau beli saham BBRI dengan nominal yang lebih besar, menurut gua pribadi nih, ya ada baiknya teman-teman beli di margin of safety 10%. Ya, berarti di sekitaran 3680 atau ke bawahnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau beli saham BBRI dengan nominal yang lebih besar lagi, ya, katakanlah kalian mau all in gitu ya, tapi gua nggak saranin all in, ya. Kalau misalnya kalian mau all in, ya, menurut gua tunggu di margin of safety 10%, yaitu di 3680 atau di harga lebih di bawah daripada itu. Oke? Jadi overall saham BBRI under value, tapi margin of safety-nya kecil. Dan terakhir kita ke saham BBNI atau Bank BNI. Nah, BBNI per video ini dibuat ada di harga 4.400. Ya. Nah, BBNI ini juga udah ngumumin laporan keuangan untuk tahun 2025. Ya, EPS terbaru ada di 537,3. Nah, EPS ini kita pakai ya untuk ngitung harga wajarnya. Kita langsung aja masukin ya. EPS BBNI 537,3. Ya. Nah, berikutnya kita bakalan hitung berapa sih estimasi pertumbuhan untuk BBNI. Ya. Nah, BBNI menurut gue potensi pertumbuhannya juga masih cukup bagus seiring dengan ekonomi Indonesia masih bertumbuh. Ya. Kalau misalnya ekonomi Indonesia masih bisa bertumbuh, itu juga akan mendorong pertumbuhan bisnis dari Bank BNI. Ya, dimana kalau ekonomi bertumbuh ya artinya pinjaman yang diberikan juga bisa makin besar. Kalau pinjamannya makin besar, pendapatan bunga makin besar, laba pun juga makin besar. Nah, selain itu, BBNI juga dia punya digital banking Wonder by BNI yang mana ini bisa membantu untuk numbuhin dana simpanannya BNI. Kalau dana simpanannya bertumbuh, ya tentu itu juga bisa mendorong pertumbuhan pinjaman. Kalau pinjaman bertumbuh, pendapatan bunga bisa bertumbuh. Dari situ, ya laba bersih juga berpotensi untuk bertumbuh. Jadi potensi pertumbuhannya BNI juga masih ada dan masih cukup bagus. Nah, cuman BBNI sebagai perbankan yang nyasarnya itu ke segmen korporasi, ya tentu ada kompetisi teman-teman ya. Kompetisinya itu dari banyak bank. Ya, Bank Mandiri juga ke korporasi, BCA juga ke korporasi. Perbankan lain, BNGA, Bank Niaga itu juga korporasi. Ya, jadi BBNI menurut gua ke depannya akan menghadapi kompetisi yang cukup besar. Ya, terutama BBNI ini dia nyasarnya ke swasta. Jadi ya tentu ada potensi kompetisi juga dari perbankan swasta. Gitu ya. Nah, jadi untuk BBNI ya dengan adanya katalis pertumbuhan tadi, ya, tapi juga ada potensi penghambat pertumbuhan dengan adanya kompetisi. Ya, menurut gua pertumbuhan BNI ke depannya yang cukup realistis itu adalah di sekitaran 6%, 6-7%. Ya, let's say di 6% atau mungkin 6,5 lah, 6,5%. Ya, itu menurut gue pertumbuhan yang cukup realistis untuk Bank BNI. Next, untuk final year PE, BBNI, kita coba lihat Funda chart. Ya, kita cek di sini min PE dari 3 tahun terakhir. Itu ada di sekitaran 8,5. Ya, kita coba lihat 5 tahun. Ya, ada di 15 kali. Ya, nah ini teman-teman bebas ya mau pakai yang mana. Kalau gue pribadi, gue pakai patokan ini ya untuk 3 tahun terakhir. Ya, jadi gue pakai PE dari 3 tahun terakhir, rata-ratanya ada di 8,5 ya. Next, untuk dividen payout ratio. Nah, Bank BNI ini sama kayak Bank Mandiri sama BRI ya. Karena dia di bawahnya Danantara, dan Danantara ini gue ngeliat masih butuh modal untuk investasi, untuk numbuhin ekonomi Indonesia ya, jadi dia masih butuh setoran modal. Menurut gua Bank BNI ini payout rasionya masih akan cukup tinggi. Tahun lalu ada di 65% ya. Kita samain aja 65% untuk dividen payout rasionya. Ya, dan terakhir untuk desired return ya. Berapa sih return yang kita mau dari saham BNI? Ya.
kita mau return itu di sekitaran 16%. Kenapa 16% per tahun? Ya, karena ada sedikit potensi risiko dari adanya kompetisi dengan bank lain yang sama-sama menyasar ke segmen korporasi. Gitu ya. 16% per tahun itu menurut gua return yang cukup besar ya, dan juga dengan BNI ini punya potensi risiko, ya tentu kita mau potensi return yang juga cukup besar. Ya, jadi dengan desired return 16% kita dapat di sini ya. Harga wajarnya BNI yang terbaru nih, yang terbaru untuk investasi 5 tahun itu di 4.300, untuk invest 10 tahun itu ada di 4.200, dan untuk invest 20 tahun itu ada di sekitaran 4.030. Artinya di harga sekarang nih di 4.400 ini BNI ya, ini lagi overvalue teman-teman ya. Jadi untuk 3 perbankan tadi BBCA itu under value-nya gede banget, BBRI under value-nya tipis, Mandiri juga tipis. Nah, BNI ini bisa dibilang overvalue. Ya, berdasarkan estimasi yang seperti ini, saham BNI di harga sekarang ini lagi overvalue. Gitu ya. Jadi, kalau menurut gua untuk saham Bank BNI itu bagusnya memang di bawah 4.200. Jadi 4.100 atau harga di bawahnya. Gitu ya, gue pribadi kemarin beli cukup banyak di 3.900 teman-teman ya, jadi lumayan dapat margin of safety cukup besar ya. Untuk saham BNI di harga sekarang menurut gue kurang menarik teman-teman ya, kurang menarik ya, dan harga wajarnya ada di 4.200 gitu ya. Jadi overall saham Bank BNI ini lagi overvalue. Oke, so ini dia ya, harga wajar dari saham perbankan The Big Four. Ya, untuk BBCA ini harganya cukup jauh dari harga wajarnya. Untuk BBRI sama BMRI masih di bawah harga wajarnya, tapi selisihnya tipis, margin of safety-nya tipis. Sedangkan untuk BBNI udah overvalue. Ya, jadi harga ini bisa jadi patokan kalian untuk bisa nentuin berapa sih harga beli untuk keempat saham perbankan ini. Ya, jadi dengan kalian sekarang udah tahu nih harga wajarnya, kalian juga tadi udah lihat ya margin of safety-nya berapa. Ya, kalau misalnya margin of safety 10% itu harga belinya berapa, 20% harga belinya berapa, 30% harga belinya berapa. Dari sini ya harapannya teman-teman udah bisa nentuin ya berapa sih harga beli yang bagus untuk kalian bisa beli 4 saham perbankan ini untuk tujuan investasi jangka panjang. Nah, tapi menariknya ya, untuk saham perbankan BUMN, BBRI, BMRI, sama BBNI, meskipun secara margin of safety dia lebih kecil daripada BBCA, ya, tapi 3 saham perbankan BUMN ini punya potensi dividen yield yang cukup besar. Ya, jadi di harga sekarang, potensi dividen yield-nya ini cukup besar sekitaran 8-9%. Ya, jadi buat teman-teman yang mau nyari saham perbankan yang kinerjanya bagus, dan juga dividennya gede untuk kalian dapat passive income yang gede, ya teman-teman mungkin bisa pertimbangin untuk masuk di BBRI sama BMRI, kalian bisa masuk lebih banyak ke sana. Nah, tapi kalau teman-teman yang lebih suka dengan capital gain atau teman-teman tipe investor yang nggak peduli dengan dividen, ya teman-teman tentu pilihan terbaiknya untuk sekarang itu adalah BBCA. Oke teman-teman, so itu dia ya, berapa harga wajar dari saham perbankan The Big Four, BBCA, BBRI, BMRI, dan juga BBNI. Harapannya video ini bisa ngebantu kalian untuk nentuin berapa sih harga beli yang terbaik untuk kalian beli saham perbankan The Big Four. Disclaimer ya teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham ya, jadi keputusan 100% ada di tangan kalian masing-masing. Ya, silakan kalian do your own research untuk 4 saham perbankan ini, dan keputusan 100% kalian yang buat sendiri ya. Nah, kalau teman-teman suka sama video ini, teman-teman bisa klik like ya, di bagian bawah klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian ya, dan kalian juga bisa kasih support ke Todopedia lewat Saweria yang ada di kiri bawah teman-teman ya, QR Saweria yang ada di kiri bawah. Ya, teman-teman bisa kasih support di sana untuk Todopedia supaya kedepannya Todopedia semakin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke teman-teman, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.